Peristiwa ini tuh memang baru terjadi pas baru mulai jam pelajaran gitu. Jadi si Kosta ini dari rumah bawa 2 senjata api. Ada 1 pistol 9 mm dan 1 pistol kaliber kecil yang ada di dalam tasnya. Dia juga bawa 4 bom molotov dan 3 frame yang masing-masing isinya tuh 15 peluru. Tembakan itu dimulai dari penjaga keamanan atau sapam sekolah itu yang menjadi korban pertamanya. Balik lagi sama gue Fanny di YouTube channel Kena Mental. Di video kali ini gue mau ceritain salah satu kasus yang sempet heboh nih di bulan Mei lalu. Yaitu kasus dari Serbia di mana ada salah seorang siswa yang menembak teman-temannya sendiri karena udah gak sanggup terus-terusan dibully. Untuk kronologi selengkapnya, kita langsung masuk aja ke ceritanya. So guys, kasus penembakan ini terjadi di daerah Beograd, Serbia pada hari Rabu tanggal 3 Mei tahun 2023 sekitar pukul 8:30 pagi waktu setempat, tepatnya di Vladislav Ribnikar Elementary School. Jadi sekolah ini tuh kayak sekolah SD SMP gitu yang menerima siswa dari umur 6 tahun sampai 15 tahun. Pelakunya adalah anak laki-laki siswa situ juga yang bernama Kosta Kekmanovic yang berusia 13 tahun. Jadi dia ini kelas 1 SMP atau kelas 7 lah ya, yang resmi bersekolah di sana dari tahun 2019. Kata teman-temannya, Kosta ini bisa dikategorikan anak-anak yang baik, tapi memang dia cukup pendiam dan ya bisa dibilang gak terlalu punya banyak temen lah, karena sifatnya yang kurang terbuka. Meskipun begitu, dia tergolong anak pintar karena dia punya nilai-nilai yang cukup bagus di sekolah. Peristiwa ini tuh memang baru terjadi pas baru mulai jam pelajaran gitu. Jadi si Kosta ini dari rumah bawa 2 senjata api. Ada 1 pistol 9 mm dan 1 pistol kaliber kecil yang ada di dalam tasnya. Senjata itu punya ayahnya yang emang udah punya lisensi, jadi bukan senjata ilegal ya. Dia juga bawa 4 bom molotov dan 3 frame yang masing-masing isinya tuh 15 peluru. Tembakan itu dimulai dari penjaga keamanan atau sapam sekolah itu yang menjadi korban pertamanya. Terus dia berjalan lagi dan dia menembak 2 anak perempuan di lorong kelas. Setelah itu dia masuk lagi nih ke ruang kelas sejarah dan mulai nembak-nembakin teman-temannya plus gurunya juga. Setelah itu ya tembakan random pun dilancarkan oleh Kosta. Nah ini ada sedikit rekaman dari insiden yang ada di sekolah Serbia ini. Yuk kita dengerin sama-sama. Total korban yang tewas ada sekitar 9 orang, 7 diantaranya adalah anak perempuan, 1 anak laki-laki, dan 1 sapam sekolah yang tadi pertama kali ditembak sama Kosta. Selebihnya ada 6 anak dan 1 guru yang dirawat di rumah sakit. Korbannya yaitu ada Dragan, sapam sekolahnya, kemudian ada Emma, ada Katarina, ada Sofia, ada Bohana, dan ada target-target utamanya nih, itu ada 4 orang. Yang pertama ada Andrija, kemudian ada Adriana, ada Mara, dan Lana. Nah si Lana ini informasinya simpang siur nih guys. Memang dia kena tembakan juga dan dilarikan ke rumah sakit. Tapi ada informasi yang mengatakan bahwa si Lana ini
udah meninggal 10 hari setelah insiden tersebut terjadi, dan meninggalnya pun di rumah sakit. Tapi ada yang bilang juga kalau Lana ini masih hidup guys, karena di TikTok ada satu akun dengan username Lana yang mengupload video dengan kondisi Lana yang memang lagi terbaring di rumah sakit tapi sudah membaik. Nah, orang-orang tuh berasumsi kalau si Lana ini masih hidup nih sampai sekarang. Dan sebelumnya ada target yang bernama Alex, tapi si Costa ini nggak jadi mentargetkan Alex karena Alex ini udah minta maaf dan traktir si Costa ini makan pizza. Jadi si Costa ini kan sempet nembak-nembak random gitu ya. Nah, makanya banyak korban di luar target awal dia. Tapi setelah Costa melakukan aksinya, dia justru langsung telepon polisi dan menunggu mereka di halaman sekolah sampai polisi datang dan akhirnya menangkap Costa. Setelah polisi datang, dia pun langsung diborgol dan dibawa ke arah mobil polisi yang foto-foto dan videonya bisa kita lihat di internet. Nah, dari video dan foto yang kita lihat tuh, gue sempet baca nih beberapa komentar netizen yang malah salfok. Ada yang bilang, ih kakinya Costa jenjang banget, tinggi banget. Ada yang bilang juga, ih gila ganteng banget Costa, sayangnya dia malah ngebunuh teman-temannya. Gila lo dark banget, parah. Fokus teman-teman. Sebenarnya senjata yang dia bawa itu diambil dari brankas orang tuanya yang sebenarnya tuh punya password atau kode gitu guys. Tapi ternyata si Costa ini udah tahu kodenya tanpa sepengetahuan orang tuanya. Nah, kenapa Costa sampai senekat itu? Jadi ternyata Costa ini udah ngaku bahwa dia mengalami perundungan atau pembulian sama teman-temannya. Yang akhirnya dia pun udah gak kuat, dia ngerasa sakit hati, dan dia pun merencanakan pembalasan. Dia benar-benar seniat itu guys. Dia bahkan membuat sketsa penyerangan, mulai dari kayak sketsa kelas-kelasnya gitu. Terus dia juga ngelis teman-teman yang menjadi target dia. Bahkan ada teman-teman yang bisa dibilang prioritas lah ya untuk dia targetkan, yaitu yang 4 orang tadi tuh, si Adriana, Andrija, Mara, sama Lana. Gila. Semua bukti-bukti itu ditunjukin ketika konferensi pers yang diadakan oleh pihak kepolisian. Ini jadi kasus yang langka di Serbia, karena sebelumnya hampir nggak pernah ada kasus yang kayak gini. Costa sendiri nggak bisa dipenjara guys, karena undang-undang yang mengatur pidana di sana itu minimal 14 tahun usianya, sedangkan si Costa masih 13 tahun. Jadi dia dibawa ke klinik psikiater untuk menjalani rehabilitasi. Justru ayahnya nih yang dipenjara, karena bisa dibilang kayak kelalaian lah ya. Meskipun dia udah berusaha nyimpan si senjata itu di brankas, tapi dia sebenarnya juga yang nggak tahu kalau misalnya si Costa itu udah punya kodenya. Menteri Pendidikan Serbia mengumumkan masa berkabung nasional selama 3 hari, dan semua sekolah pun ditutup di hari Rabu tersebut. Sekarang mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa ayahnya punya senjata api yang nggak ilegal? Siapa sebenarnya ayahnya? Jadi guys, di Serbia itu sebenarnya bisa dikatakan senjata api itu dilegalkan, tapi ada undang-undang yang mengatur tentang senjata api yang bisa dibilang ya cukup ketat juga di sana. Setiap warga yang punya senjata api itu dikasih pilihan, dia mau diserahkan senjata apinya atau mau didaftarkan. Serbia ini termasuk dalam 3 negara dengan angka tertinggi kepemilikan senjata setelah Amerika Serikat dan Montenegro. Salah satu alasannya karena Serbia ini tuh sempat ada konflik dulu sama Kosovo. Jadi bisa dibilang ya untuk pertahanan diri warganya lah ya. Setelah insiden ini, warga langsung menyerahkan senjata mereka yang kekumpul sebanyak 13.500 dalam waktu sepekan doang. Nah, nggak hanya di Serbia aja, tapi seluruh dunia juga berkabung atas kejadian ini.
Namun ada pro kontranya nih ketika memandang kasus ini dari warga dunia pun di Indonesia. Ada golongan orang-orang yang justru mendukung Costa karena ya bisa dibilang Costa ini hanya berusaha untuk menjadi berani dan melawan para pembuli. Karena kan posisinya dia bisa dibilang udah gak tahan lah dibully terus sama teman-temannya. Ditambah di rekaman yang tadi kita dengerin, ada beberapa orang yang bilang mendengar suara Costa itu ngomong sorry, yang sebenarnya mungkin Costa juga nggak ingin melakukan hal tersebut. Meskipun memang hal tersebut sangat tidak dibenarkan ya. Nah, kalau pendapat kalian sendiri gimana nih dalam memandang kasusnya si Costa ini? Boleh ya komen di bawah. Oke, segitu aja cerita di video kali ini. Semoga kalian suka videonya, bisa nambah informasi, bisa ya nambah pelajaran juga, karena kita nggak pernah tahu anak-anak kita di luar itu dibully atau justru jadi pembuli. Kita doakan yang terbaik untuk korban dan keluarga korban yang ditinggalkan, dan semoga nggak ada lagi hal kayak gini yang terjadi di Serbia maupun di seluruh dunia. Semoga ya. Oke, thank you banget yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari kita. Gue Fani pamit undur diri and see you in another video. Bye-bye.